Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam manajemen SDM, di dalamnya ada career planning, perencanaan karier. Apa saja yang menjadi pertimbangan untuk perencanaan karier bagi karyawan? Silakan mengikuti video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita kembali ke mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sesi sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana proses rekrutmen, bagaimana seleksi karyawan, bagaimana training and development, pelatihan dan pengembangan. Kali ini kita akan diskusi mengenai materi baru mengenai perencanaan karier, ya, career planning. Dan seperti biasa, sebelum saya memulai menyampaikan materi, saya selalu menyampaikan satu quotes buat teman-teman semua. Kali ini saya ambil quotes dari sebuah website di mana kalimatnya adalah 99% kegagalan datang dari orang-orang yang suka memberi alasan. Jadi kalau dikasih tugas alasannya dinas, kalau dikasih ujian alasannya cari pembanding punya temen sehingga di copy paste. Kalau dikasih tugas agak banyak alasannya dosen lain juga kasih tugas gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman di kelas saya bukan seperti itu. Saya yakin Anda bukan dari 99% kegagalan datang dari orang yang suka beri alasan. Jadi semoga ini menjadi sebuah cerminan, semoga ini menjadi sebuah introspeksi, karena rupanya kegagalan itu lebih banyak berasal dari orang-orang yang mencari alasan, bukan mencari solusi. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan teman-teman adalah bagian orang yang mencari solusi, bukan mencari alasan. Oke, kita lanjut ke materi perencanaan karier, career planning. Ada apa sih di dalam career planning gitu ya? Teman-teman tahu seperti yang saya singgung dalam sesi sebelumnya, bahwa karyawan itu adalah aset utama perusahaan. Karena sebuah perusahaan yang punya aset yang betapa besarnya, punya tanah luas, punya mesin besar, punya kendaraan banyak, punya komputer banyak, tapi sekali lagi itu semua yang menjalankan adalah human, menjalankan adalah manusia, ya. Jadi biar bagaimanapun karyawan adalah aset utama perusahaan. Sebagai aset utama perusahaan, karyawan memiliki peran sebagai perencana dan pelaku aktivitas dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi yang melakukan perencanaan dan yang mengeksekusi adalah karyawan-karyawan tersebut di semua levelnya. Ya, di semua levelnya, mulai dari karyawan, supervisor, manager, general manager, director, semuanya, ya, semuanya. Dan karyawan tentu juga memiliki pikiran, perasaan, keinginan, status, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, dan yang lain-lain, di mana itu semua dibawa ke dalam perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu akan menjadi sebuah campuran, akan menjadi sebuah kumpulan pikiran, kumpulan perasaan, dan segala macam, karena itu semua yang dibawa oleh para karyawan tersebut. Dan berbeda dengan sumber daya perusahaan yang lain, tentu perusahaan selain manusia juga punya sumber daya yang lain. Ada sumber daya uang, sumber daya mesin, dan material-material lainnya. Nah,
mesin, kendaraan, dan lain-lainnya tentu sesuatu yang mudah diatur oleh manajemen perusahaan itu. Akan tapi berbeda jika itu adalah karyawan yang notabene manusia yang punya pikiran, perasaan, keinginan, dan segala macamnya. Nah, salah satu keinginan, salah satu status yang ingin dicapai karyawan tentunya adalah karir. Kali ini kita akan diskusi, kita akan bicara mengenai karir, perencanaan karir. Oke. Saya awali dari definisi apa sih itu karir gitu ya. Saya ambil dari bukunya Mande dan Nu, di mana beliau mengatakan bahwa karir adalah arah umum yang dipilih oleh seorang karyawan untuk mengejar keseluruhan kehidupan di dalam pekerjaannya. Jadi di dalam pekerjaannya dia ingin mengarah kemana? Mengarah menjadi pimpinan perusahaan itu, ataukah mengarah di perusahaan itu dia hanya sebagai belajar sebentar lalu setelah itu pindah, kira-kira gitu, hanya tantangan-tantangan sementara. Jadi itulah karir menurut Mandi. Ya. Berikutnya adalah definisi karir menurut Kate Davis dan Werder. Apa itu? Beliau mengatakan bahwa karir itu adalah pekerjaan atau jabatan yang dipegang seorang karyawan dalam suatu organisasi. Jadi jabatan apa, pekerjaan apa yang dipegang dalam selama dia bekerja dalam organisasi, itulah yang namanya karir. Ya. Jadi apapun yang dia kerjakan selama dia bekerja itu adalah karir. Lalu juga saya mengambil definisi karir dari Lockheed. Jadi karir menurut Lockheed adalah sebuah perjalanan dari seorang karyawan yang merupakan kombinasi antara keterampilan dengan value, dengan nilai, khususnya nilai kerja yang dimiliki oleh seseorang. Arti gampangnya adalah karir menurut si Lockheed adalah karir itu merupakan kombinasi antara keterampilan, jadi seorang punya keterampilan ngelas, punya keterampilan menghitung, punya keterampilan menjalankan mesin, itu namanya keterampilan. Dikombinasikan dengan value, dengan nilai. Orang punya keahlian mengelas, orang punya keahlian menghitung angka, orang punya keahlian menjalankan mesin. Tapi kalau dia tidak punya value, tidak punya nilai dalam bekerja, misalkan value saya bekerja adalah saya ingin bekerja sebaik-baiknya, sehingga perusahaan akan mengapresiasi saya. Dengan perusahaan mengapresiasi saya, maka saya berharap penghasilan saya dan kehidupan saya akan membaik. Karena Anda harus perhatikan, ada beberapa karyawan, ada beberapa orang yang value dalam bekerjanya agak berbeda. Misalkan value saya bekerja adalah yang penting datang jam 8, pulang jam 5. Ada kan yang seperti itu. Jadi karir adalah kombinasi antara keterampilan dengan value. Keterampilannya bagus, value dalam dirinya bagus. Contoh value lain adalah kejujuran. Saya pokoknya kalau bukan hak saya tidak mau ambil. Nah, seseorang punya keterampilan, seseorang punya skill, dipadukan dengan value dia mengenai apa itu arti kejujuran, maka kombinasi itu menjadi karir dalam perusahaan itu. Itu definisi karir menurut Lockheed. Ya. Berikutnya adalah 3 pengertian karir. Yang pertama adalah karir itu sebagai satu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seorang karyawan selama masa kerjanya. Jadi urutan promosi jabatan atau mutasi jabatan
dalam jenjang hierarki yang dialami karyawan di perusahaan tersebut. Sedikit gambaran, pada saat saya di Panasonic itu sistem kepangkatannya adalah K1 sampai K4, artinya karyawan level 1 sampai karyawan level 4. Lalu setelah itu ada S1 sampai S4, supervisor 1 sampai supervisor level 4. Setelah itu ada lagi M1 sampai M3, manager level 1 sampai manager level 3. Ada lagi G1 sampai G3, itu adalah general manager level 1 sampai 3 sampai ke direksi. Nah, itu adalah contoh jenjang hierarki dalam rangkaian promosi jabatan atau mutasi jabatan itu, ya. Seseorang setelah K4 maka dia dipromosikan menjadi supervisor level 1. Seseorang setelah mentok sampai S4 dipromosikan menjadi manajer level 1. Seperti halnya kalau di pegawai negeri tentu ada PNS golongan 1, 1A sampai 1D, golongan PNS golongan 2, 2A sampai 2D, lalu golongan 3, 3A sampai 3D, lalu ada golongan 4A sampai 4D. Jadi itu adalah rangkaian promosi jabatan yang dialami oleh seorang karyawan dalam masa kerjanya, ya. Itu pengertian pertama. Berikutnya adalah karir sebagai penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis, ya. Jadi dari karir seseorang kita bisa menunjukkan pekerjaan dia apa. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia sebagai seorang karyawan, dia sebagai seorang supervisor, dia sebagai seorang manajer, dia sebagai seorang general manager. Jadi karir itu menunjukkan sebuah pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Karena kalau tidak sistematis seperti itu, bisa jadi hari ini karirnya ada di K2, tiba-tiba pimpinannya seneng, tiba-tiba loncat menjadi S1 misalkan. Jadi tidak, karir itu adalah memiliki gambaran pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Nah, pengertian karir yang ketiga, yang berikutnya adalah karir merupakan sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang. Jadi suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang. Jadi rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang. Jadi bukan jabatannya ya, bukan jabatannya, tapi posisi yang pernah dipegang. Oke. Kira-kira itu 3 pengertian karir. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa pengertian yang terakhir tadi sangat luas. Karena memang setiap orang itu pasti punya sejarah pekerjaan, sehingga setiap orang itu pasti punya karir. Jadi pernah mengerjakan apa saja, pada saat itu dia pernah mengerjakan misalkan di bagian farmasi, berarti karirnya dia atau rangkaian pekerjaan dia di farmasi. Setelah dari farmasi dia dipindah ke perawatan, dari perawatan ke poliklinik. Nah, itu adalah karir yang dimaksud adalah rangkaian pekerjaan yang pernah dipegang selama bekerja, tanpa memandang jabatannya apa, ya. Itu 3 pengertian karir. Nah, kalau kita bicara mengenai karir, ada 4 komponen utama. Komponen yang pertama adalah alur karir. Jadi adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Jadi bagaimana pola seseorang karyawan dalam bentuk karirnya, gitu ya. Tour of duty, penugasan mengelilingi dalam organisasinya itu yang membentuk karir seseorang. Setelah alur karir ada lagi tujuan karir. Jadi ini sebuah pernyataan tentang ke depan itu seseorang itu akan di posisi yang mana. Dengan demikian yang bersangkutan akan berusaha mencapainya agar itu menjadi bagian dalam hidupnya, ya. Sedikit saya sharing
pada saat saya masih fresh graduate, saya masuk di Panasonic. Di hari pertama saya sudah ditanya, tujuan karir Anda di sini nanti apa? Pada saat itu grade saya di level supervisor, karena saya dari sarjana direkrut untuk menjadi supervisor. Kebetulan di hari pertama saya sudah mengetahui bahwa posisi manajerial di Panasonic waktu itu banyak yang sudah sepuh-sepuh, sehingga saya melihat ada kans bahwa suatu hari saya bisa menggapai posisi itu. Jadi sejak awal saya dengan HRD sudah melakukan kesepakatan tujuan karir saya, bahwa suatu hari saya mau jadi manajer. Jadi pernyataan tentang posisi masa depan kita mau jadi apa, itu namanya tujuan karir. Dan memang akhirnya dengan beberapa pertimbangan, di saat saya menjelang menjadi manajer di Panasonic, saya memilih untuk bergabung dengan PT Craft Oreo ya. Jadi memang tujuan karir saya tidak terpenuhi di Panasonic, karena memang saya lebih memilih mencoba sesuatu yang baru di Craft. Komponen berikutnya adalah perencanaan karir. Jadi proses di mana seseorang menyeleksi tujuan karirnya dan arus karirnya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sejak awal kami sudah state bahwa tujuan karir yang ingin saya capai adalah posisi tertentu, dan berikutnya adalah kita harus menyeleksi tujuan karir tersebut adalah sesuatu yang bisa dicapai atau tidak, ya, sesuatu yang masuk akal atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah mulai setelah ada perencanaan karir, maka komponen yang terakhir adalah pengembangan karir. Jadi di situ meliputi perbaikan personal yang dilakukan untuk mencapai rencana dan tujuan karirnya. Jadi kalau kita sudah state tujuan karir kita apa, tujuan karir seorang karyawan apa, lalu setelah itu kita lakukan perencanaan karir, kita seleksi bagaimana menuju ke tujuan akhir itu. Nah, seseorang untuk menuju ke karir yang diinginkan itu, ke tujuan karir itu, perlu pengembangan. Nggak bisa dong kalau kita memproyeksikan seseorang menjadi seorang pemimpin di bagian tersebut atau di perusahaan tersebut tanpa ada pengembangan. Nah, dari situlah proses berjalan, sehingga perbaikan-perbaikan personal dilakukan agar tujuan karir tadi bisa dicapai. Ya, misalkan pelatihan hard kompetensinya ditambah apa, soft kompetensinya ditambah apa, ya. Sekedar selama saya pernah bergabung di beberapa perusahaan, proses promosi yang paling kompleks yang saya rasakan adalah di Panasonic. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di sana sistem kepangkatannya mulai dari K1 sampai K4. Kalau seseorang sampai mentok K4, bisa jadi diproyeksikan menuju ke supervisor level 1, S1 sampai S4. Kalau udah mentok sampai S4, diproyeksikan menuju ke manajer level 1. Manajer level 1 sampai level 3 mentok, diproyeksikan ke general manager level 1. Terus seperti itu, ya. Nah, di setiap proses promosi dalam karir seseorang karyawan di Panasonic, dari mulai K4 menuju ke S1, dari supervisor menuju ke manajer, itu ada banyak pelatihan yang harus diikuti oleh para kandidat. Dan pelatihan itu ada yang sifatnya hard kompetensi gitu ya, ada yang sifatnya soft kompetensi. Misalkan pelatihan mengenai yang kemarin saya sampaikan dalam sesi materi training, ada yang sifatnya pelatihan job instructional. Jadi pelatihan
khusus kepada calon leader, bagaimana cara memimpin tim, bagaimana cara memberikan petunjuk kepada timnya. Ya, itu contoh pengembangan karir. Jadi perbaikan personal agar karyawan, agar seseorang itu bisa mencapai rencana dan tujuan karirnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jika Anda suatu hari bergabung ke dalam sebuah katakanlah departemen HRD di sebuah perusahaan atau di rumah sakit atau dimanapun perusahaan itu, satu hal yang Anda harus perhatikan adalah bahwa seluruh karyawan itu seharusnya memiliki akses yang sama dalam karir pekerjaannya. Ya, saya ulang, seharusnya semua karyawan itu memiliki akses yang sama dalam karir pekerjaannya. Jadi, karena jika perusahaan atau jika pemilik perusahaan mendorong perencanaan karir, maka para karyawan tentunya akan menyusun tujuan karirnya. Dengan tujuan karir yang jelas, maka karyawan tersebut akan giat mencapai hal tersebut, ya. Seperti tadi saya kembali ke studi kasus di Panasonic. Karena memang sejak awal semua orang sudah mengetahui bahwa tahapan-tahapan kepangkatan, tahapan karir di Panasonic itu seperti itu, dan itu terbuka kepada semua karyawan, sehingga semua karyawan akan melakukan yang terbaik di bagiannya masing-masing agar mereka bisa mencapai tujuan karir yang mereka inginkan. Kalau yang masuknya dari SMA, mereka masuk dari level K1, mulai level karyawan. Tapi bagi beberapa yang potensial, sangatlah terbesar mereka, sangat besar kemungkinan mereka dipromosikan menuju ke supervisor. Jadi mereka di posisi K1, K2, K3-nya agak cepat. Saya punya dulu tim saya, dulu staf saya, di mana dia masuk dari SMA, dari merangkak mulai dari K1, dan sekarang dia sudah sampai di level manajerial. Jadi jika karir plan itu sedemikian terbukanya, sedemikian jelasnya, maka semua orang punya impian yang sama, semua karyawan punya hak yang sama untuk menggapai tujuan itu, ya. Makanya kalau perusahaan itu mendorong perencanaan karir yang jelas, maka setiap karyawan pasti akan giat untuk mengejar tujuan karirnya, karena jelas itunya. Jadi semua orang punya hak yang sama. Dari semua perusahaan yang pernah saya bergabung, di sanalah yang tahapan-tahapannya paling jelas, ya. Nah, kalau perusahaan telah melakukan perencanaan karir yang sedemikian terang benderang, maka pada akhirnya hal tersebut akan memotivasi semua karyawannya, memotivasi karyawan untuk terus mengembangkan dirinya. Pengembangan diri itu bisa mereka capai di dalam perusahaan maupun bisa di luar perusahaan. Nah, salah satu contoh dari pengembangan diri karyawan yang termotivasi oleh adanya rangsangan perencanaan karir dari perusahaan tadi adalah biasanya mereka melakukan kuliah tambahan, ya. Jadi kuliah secara akademis itu bagian dari usaha para karyawan untuk mengejar tujuan karir di perusahaan tersebut. Karena tentu pada saat adanya promosi, salah satu pertimbangan perusahaan adalah pendidikan kandidat tersebut, ya. Nah, berikutnya adalah kita bicara mengenai pertimbangan dalam karir. Apa saja pertimbangan di dalam karir tersebut? Satu adalah perlakuan adil. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa
terkait dengan perencanaan karier, setiap karyawan harus punya akses yang sama. Bukan karena keturunannya, bukan karena kesukuannya, bukan karena yang lain-lain. Jadi semuanya harus diberikan akses yang sama, harus adil. Nah, pertimbangan berikutnya adalah perhatian atau kepedulian para atasan langsungnya. Jadi hendaknya para atasan langsung memberikan ruang terbuka, ruang seluas-luasnya kepada para anggota timnya untuk memberikan kontribusi yang terbaik, sehingga memungkinkan setiap anggota timnya itu untuk memiliki rencana karier yang memang telah terbuka. Kembali kepada studi kasus di Panasonic, para manajer memberikan keleluasaan kepada para anggota timnya untuk berusaha sebaik-baiknya, sehingga suatu hari di antara timnya itu juga sangat mungkin untuk menjadi manajer-manajer baru, ya. Jadi di dalam pertimbangan karir, salah satu yang juga harus kita perhatikan adalah kepedulian, perhatian para atasan. Lalu juga pertimbangan berikutnya adalah informasi tentang berbagai peluang dalam promosi. Departemen HRD tentu juga harus memberikan informasi jelas-jelasnya tentang posisi-posisi yang diadakan promosi, gitu ya. Lalu juga berikutnya adalah minat untuk dipromosikan. Sering sekali justru perusahaan yang merayu-rayu karyawan agar mau dipromosikan, tapi justru karyawannya yang tidak mau dipromosikan, kira-kira gitu ya. Itu kira-kira pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan karir. Nah, di slide ini saya ingin menyampaikan kepada Anda faktor apa saja yang mempengaruhi karir karyawan. Satu adalah pendidikan formal, ya. Mau tak mau memang pendidikan formal menjadi acuan awal dalam penentuan karir. Karena apa? Diharapkan dengan berbekal pendidikan formal yang bagus, maka yang bersangkutan juga punya kompetensi yang bagus. Kalau kompetensi dia bagus, maka tentu layaklah kalau dia mempunyai perencanaan karir yang layak untuk yang bersangkutan, ya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi adalah pengalaman kerja. Jadi jam terbang apa saja yang telah dia jalankan itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Sikap atasan, ini masih berkaitan dengan slide saya sebelumnya, bahwa sikap para atasan, sikap para leader terkait pengembangan karir anak buahnya atau stafnya, ini juga sangat mempengaruhi, ya. Kalau Anda memperhatikan, ada banyak leader yang kurang peduli terhadap pengembangan timnya, ya. Prestasi kerja, bobot pekerjaan. Bobot pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karir. Karena tentunya semakin berat bobot, maka semakin terasah karyawan yang bersangkutan, ya. Sama-sama kepala cabang. Kepala cabang yang satu membawai, atau maaf, saya kembali ke rumah sakit saja. Sama-sama perawat poliklinik. Tapi poliklinik yang A sehari hanya 5 pasien. Poliklinik yang B sehari 50 pasien. Tentu bobot pekerjaannya jauh lebih tinggi perawat di klinik yang B. Lah, bobot itulah yang bisa mempengaruhi karir seseorang. Karena asumsinya semakin banyak dia menghadapi pasien, maka dia lebih terasah, dia lebih tertempa.
sehingga layak kalau dia diberikan kesempatan untuk berkarir lebih tinggi, gitu ya. Nah, faktor berikutnya adalah adanya lowongan jabatan. Ya tentu kalau tidak ada posisi yang kosong, tentu tidak ada kenaikan dalam karir, ya. Dan faktor terakhir adalah produktivitas kerja. Jadi bagaimana dia produktivitasnya dalam pekerjaannya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah kita bicara mengenai pengembangan karir. Yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Jadi tahapan-tahapan yang menunjukkan adanya peningkatan status dalam karir yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Kembali kepada cerita di Panasonic. Di Panasonic selain kepangkatan juga ada jabatan. Level terendahnya namanya group chief. Jadi dia kepala grup, dia membawai grup-grup kecil. Untuk menjadi seorang group chief, dia harus mempunyai kepangkatan minimal supervisor level 1 atau level 2. Lalu setelah group chief, level section chief, kepala seksi, membawai beberapa group chief, gitu ya. Lalu setelah section chief ada lagi manajer. Jadi satu manajer membawai beberapa kepala seksi. Nah, terkait dengan pengembangan karir, jadi di sini Departemen HRD harus bisa menunjukkan suatu kondisi peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi itu. Jadi kalau nanti dia bagus, dia akan menjadi group chief. Kalau dia bagus, dia akan menjadi section chief. Kalau dia bagus, dia akan menjadi manager. Jadi peningkatan status itulah yang dimaksud dengan pengembangan karir. Nah, pengembangan karir meliputi aktivitas yang mempersiapkan seseorang karyawan pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Jadi di dalam pengembangan karir ini tentu termasuk di dalamnya adalah apa saja aktivitas-aktivitas yang bisa menambah kapabilitas dari karyawan yang bersangkutan, ya, agar suatu hari karyawan yang bersangkutan bisa masuk ke tujuan karirnya. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan karir. Prinsip pertama adalah pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan itu sendirilah yang mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap pengembangan karirnya. Jadi kalau memang pekerjaannya bagus, pencapaiannya bagus, produktivitasnya bagus, maka itu yang akan berpengaruh besar kepada pengembangan karirnya. Berikutnya adalah bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Jadi jika suatu hari ada pekerjaan spesifik yang harus dikerjakan, maka perlu ada pengembangan kemampuan, ada pengembangan skill. Nah, itulah salah satu pengembangan karirnya. Berikutnya adalah pengembangan akan terjadi hanya jika seseorang belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jadi karena seseorang itu di dalam posisi, misalkan seseorang itu sebagai komandan satpam misalkan, lalu dianggap dia belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan sebagai seorang komandan satpam, maka dia diperlukan pengembangan karir agar pengembangan karir itu menjadikan seseorang bisa memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Prinsip yang terakhir adalah waktu yang digunakan untuk pengembangan harusnya dapat dikurangi, harusnya dapat direduksi agar penempatan pekerjaan karyawan tersebut itu rasional. Jadi bagaimana
perusahaan bisa mereduksi, bisa mengurangi waktu dalam mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan karyawannya, ya. Itu prinsip pengembangan karir yang terakhir. Nah, apa sih manfaatnya pengembangan karir? Salah satunya adalah mengembangkan karyawan. Jadi kalau perusahaan mengadakan pengembangan karir, maka kemampuan karyawannya berkembang sehingga suatu hari dapat dipromosikan. Nah, manfaat dari pengembangan karir berikutnya adalah menurunkan tingkat perputaran karyawan. Perputaran itu maksudnya keluar masuknya karyawan. Kalau di dalam perusahaan itu pengembangan karirnya jelas, maka mestinya perusahaan akan nyaman bekerja di perusahaan itu dan dia tidak memikirkan untuk resign, untuk mengundurkan diri, ya. Jadi kalau pengembangan karir jelas akan menekan tingkat turnover karyawan, tingkat perputaran karyawan. Pengembangan karir berikutnya bermanfaat untuk mengungkap potensi karyawan. Sering kita temui di dalam prakteknya bahwa seseorang itu karyawan itu berpotensi untuk di bidang yang lain. Ada satu kasus yang pernah saya alami di mana seorang staf keuangan pada saat kami lakukan analisa pengembangan karir, rupanya justru potensi dia lebih bagus kalau bukan di bagian keuangan tapi di bagian penjualan. Jadi dengan pengembangan karir itu kita bisa melihat potensi karyawan sesungguhnya lebih tepat dia ada di mana. Lalu juga tentu kalau pengembangan karir itu berjalan dengan baik maka akan memuaskan kebutuhan karyawan. Dan terakhir, kalau semuanya berjalan dengan baik maka akan meningkatkan nama baik perusahaan. Wah, enak loh bekerja di Panasonic karena karirnya jelas. Wah, enak loh di Panasonic karena urut-urutannya jelas. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, program pengembangan karir yang efektif harus mempertimbangkan persepsi dan keinginan karyawan. Apa sih persepsi dan keinginan karyawan terkait dengan pengembangan karir? Persepsi pertama adalah career equity. Karyawan itu menuntut keadilan dalam sistem promosi. Tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, adil. Jadi semua orang punya hak terkait dengan pengembangan karirnya, ya, persamaan hak dalam karirnya. Berikutnya adalah yang diinginkan karyawan adalah supervisory concern. Jadi karyawan itu pengennya adalah para atasannya itu berperan aktif dalam pengembangan karir dan melakukan umpan balik secara berkala berkaitan kinerjanya. Jadi para pimpinan departemennya, para atasan-atasannya itu rupanya yang diinginkan karyawan adalah para atasannya itu memang punya peran aktif. Misal, saya melihat bahwa di antara tim saya ini ada yang berpotensi untuk suatu hari menjadi manajer misalkan. Sehingga saya memberikan perhatian yang lebih terkait dengan training and development-nya, terkait dengan penugasan-penugasannya. Nah, rupanya itu yang diinginkan karyawan terkait dengan pengembangan karir. Karyawan menginginkan atasan yang berperan aktif dalam pengembangan karir anak buahnya, ya. Persepsi dan keinginan karir berikutnya adalah awareness of opportunities. Jadi pengetahuan tentang peluang dalam meningkatkan karir, ya. Kepedulian atas adanya kesempatan-kesempatan untuk pengembangan karir. Berikutnya adalah employment interest atau
Ya, keinginan karyawan. Karena karyawan itu butuh informasi yang beragam dan kepentingan karyawan juga beragam. Nah, untuk itu mestinya perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan karyawan terkait dengan pengembangan karir itu. Dan terakhir adalah pertimbangan yang harus pertimbangkan adalah career satisfaction, kepuasan dalam karirnya. Nah, terkait dengan kepuasan dalam karir ini biasanya sangat tergantung pada usia dan masa kerja, sehingga kepuasan karir tersebut menjadi beragam, ya. Jadi kepuasan terhadap karir itu sangat tergantung pada usia dan masa kerja. Seseorang yang masa kerjanya belum terlalu panjang tapi sudah mendapatkan posisi-posisi yang diinginkan, maka tentu kepuasan karir dia akan luar biasa, ya. Jadi itu adalah 5 hal persepsi dan keinginan karyawan terkait dengan pengembangan karir. Jadi pengembangan karir itu harus menggunakan prinsip karir equity, kesamaan atau keadilan dalam peluang-peluang kemajuan karir. Yang kedua adalah supervisor concern, perhatian para atasan terhadap pengembangan karir anak buahnya. Awareness of opportunities, kepedulian terhadap kesempatan. Lalu employment interest, jadi ketertarikan perusahaan karyawan terhadap informasi, ya. Yang terakhir adalah kepuasan karir. Jadi usia dan masa kerja mempunyai kepuasan karir yang beragam. Kira-kira demikian materi mengenai pengembangan karir. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau ada yang teman-teman merasa perlu tanyakan, saya sarankan untuk teman-teman posting melalui grup WA, sehingga saya bisa menyampaikan jawaban itu juga untuk teman-teman yang lain, ya. Jadi sekali lagi terbuka untuk bertanya, saya tunggu di WA group. Demikian materi dari saya. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.